Assalamualaikum. Salam. Ngapain bang? Terus amat. Masya Allah. Biasa sibuk share-share Ustaz. Aduh, ngapain? Bagi berita. Kayaknya hidup habis buat kayak gituan aja nih. Banyak teman Ustaz. Udah ada 5.000 nih lebih. Masya Allah. Enak Ustaz. Ana bisa lihat gambar di sono sini. Gitu ya? Iya. Habis dong waktu buat kayak gituan. Agak Ustaz, kan sebentar ini, paling 2 jam. 2 jam? Ya Allah. Kalau baca Quran berapa pahalanya tuh? Banyak Ustaz ya. Iya. Tapi juga manfaat Ustaz, Ana bisa apa terus tuh? Hubungan, komunikasi sama orang. Ngapain? Temen. Cuma Ya, berhubungan daripada datang jauh-jauh kan. Terus Iya, ada gitu. akhwatnya dong? Ada. Akhwat sih ada Ustaz. Ada banyak juga akhwat sini Ustaz. Nih bang, kita nih harusnya harus tahu waktu lah. Ada waktunya buat baca, ada waktunya buat share ilmu, ada waktunya buat anak istri, ada waktunya buat belajar, kan gitu. Tapi di sini kadang-kadang ada juga ilmu Ustaz, dikit-dikit. Iya sih, betul. Tapi kan lebih manfaat kalau kita duduk di majelis taklim. Lebih manfaat lagi kalau kita baca buku para ulama. Sekarang kan kalau kita di situ, pertama kita ilmunya terbatas, cuma baca-baca. Itu memang sih manfaat, betul. Terkadang situ ada ilmu-ilmu yang baru kita tahu gitu kan. Tapi kan kita ini penyakitnya kita. Ketika kita men-share, kita nggak nanya dulu nih, kira-kira cocok nggak buat share. Kadang-kadang nih beritanya Ustaz, ya emang sih kadang-kadang ngaco kan, tapi anak Allah nggak ketahui juga. Anak bagi aja ke teman, dapat berita nih dari teman, apa nih peristiwa apaan, anak kasih lagi ke orang. Kan gitu. Begini. Bukan informasi. Iya, kan kata para ulama, tidak setiap ilmu bisa kita sampaikan ke setiap orang. Bisa jadi. Kagak boleh Ustaz ya? Iya, nggak setiap orang bisa menerima ilmu yang kita sampaikan ke orang. Kecuali kalau memang itu ilmu-ilmu yang sifatnya memang orang awam pun juga paham. Begitu kan, apalagi yang sifatnya berita bang, berita-berita tentang kaum muslimin dan yang lainnya, kan agama kita juga ada batasannya. Coba saja Allah Subhanahu Wa Taala kan disebutkan dalam Al-Quran tuh memberikan kepada kita pelajaran gimana tuh kalau kita menerima berita. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu berita dari orang fasik, maka periksa dulu dengan teliti, kata Allah, supaya kamu tidak menuduh suatu kaum dengan kebodohan. Juga coba nih dong ya, dengerin dalam surat An-Nisa tuh bang, tentang sifat orang munafik bang. Allah mengatakan wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Apabila datang kepada mereka berita yang berhubungan dengan rasa aman dan rasa takut, langsung disebarin. Lalu Allah mengatakan walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kalaulah mereka mengembalikan berita itu kepada rasul dan ulil amri di sini kata para ulama siapa? Ulama. Maka akan mengetahuilah orang-orang yang bisa beristimbat nih, berita berhak nggak disebarin. Gitu. Makanya buka aib juga jadi Ustaz ya. Ya bukan cuma berita buka aib, tapi juga kan tidak setiap berita bisa diterima oleh setiap orang. Bisa saja berita itu sifatnya sensitif, bisa memprovokasi. Berita itu bikin orang kesal, geram, marah. Akhirnya apa? Kalau seperti itu nanti malah emosi itu orang meledak-ledak gitu kan. Akhirnya kita nggak bisa tuh untuk menahan emosi orang lagi. Yang dikhawatirkan terjadi apa? Huru-hara. Iya, bahaya bang. Makanya kan nggak setiap yang kita dapetin dari WhatsApp, wah ini beritanya rame langsung di-share, nggak boleh. Bukan seperti itu akhlak seorang muslim. Tadi anak begitu Ustaz, pokoknya anak kalau udah dapat anak sebar lagi ke teman, Iya gitu. Bang. Anak nggak lihat. Makanya kan kata Syekh Abdul Aziz Al-Syekh dalam kitab beliau Mauqiful Mu'min fil Fitan. Kata beliau tidak setiap ilmu bisa kita sampaikan ke setiap orang. Iya, kenapa? Karena ada ilmu-ilmu tertentu yang kalau kita sampaikan ke sebagian orang jadi fitnah buat dia. Nah ini kan kayak secara kaidah ilmiahnya kita nggak mengamalkan gitu kan. Malah khawatirnya menimbulkan mudarat yang lebih besar. Makanya kan adabnya kita sebagai penuntut ilmu itu jangan tergesa-gesa men-share.
Ilmu apapun yang kita terima kalau memang itu ada manfaatnya buat kita, alhamdulillah. Tapi ketika kita mau menyampaikan ke orang, nanya dulu nih kira-kira buat teman-teman saya nih yang masih awam cocok nggak nih? Cocok apa kagak gitu. Iya. Apa dulu yang harus kita sampaikan ke yang awam tuh? Begitu, Bang. Jadi apa baiknya bagaimana, Ustaz? Apa usah Facebookan yang ini yang enggak sih, Facebook baik kalau memang dijadikan wasilah untuk kebaikan. WhatsApp baik kalau memang dijadikan wasilah untuk kebaikan. Yang nggak baik itu habis waktu kita untuk hal seperti itu. Ya kan ada waktunya. Harusnya kita ini lebih bersungguh-sungguh apa coba? Taksil kata orang. Apa sih taksil itu? Mendasarkan keilmuan kita, mengokohkan keilmuan kita. Gimana caranya? Untuk ilmu. Ada orang terkadang habis waktunya, mau mengupload ceramah fulan tentang pelajaran ini, pelajaran itu. Akhirnya dia merasa dipanggil ustadz tuh ya. Iya. Terkadang banyak kan, gitu. Iya banyak tuh. Akhirnya dia merasa dirinya. Kadang-kadang dia kopas juga, Ustadz. Itu dia. Sekarang tuh banyak LC. Iya. Tahu nggak LC? Iya. Lulusan apa? Bukan. Langsung ceramah? Bukan. Apa, Ustadz? Itu langsung kopas begitu aja. Langsung kopas. Ini Ustaz, anak nggak berasa juga nih udah mau maghrib. Udah maghrib orang Betawi yang maghrib Ustaz. Udah mau maghrib nih. Iya Bang, makanya Bang ya. Nah, abis waktu anak juga ya? Iya, pokoknya kita ini harus tahu waktu lah. Kalau ada tamu, jangan sibuk kayak ginian. Terus tamu dilayani. Ketika kita lagi ngobrol serius di majelis taklim, terkadang di majelis taklim masih aja BBM-an. Iya. Apaan tuh? Anak itu biasanya anak itu begitu. Itu dia bahaya itu kayak gituan tuh. Aduh. Iya. Iya dah. Udah tahu nih. Iya deh Bang. Ya. Iya. Ya udah deh, Ana juga mau pergi nih. Iya deh. Iya. Iya Ustaz ya. Iya. Iya dah. Udah aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.